Halo para penghuni bumi, balik lagi sama gua Rexy. Kali ini kita bakal nge-review stok dari garasi Blok O. Ini kita nge-review BMW M Series. Terus ini harganya juga MM-an. Penasaran sama reviewnya? Langsung aja kita lihat. Nah, ini dia mobilnya. Nih, kita langsung lihat bagian depannya nih. Di sini yang udah pasti orang ini sih. Udah pasti orang ngeh lah. Kalau ini M4 Competition. Soalnya dari grillnya, kita lihat dari grillnya ini udah beda banget dari yang sebelumnya karena ini grillnya udah yang gede. Dia gede. Terus di sini juga udah pakai karbon semua. Udah full karbon. Sama di sini lampunya, LED-nya dia juga warnanya sekarang warna kuning. Sama udah ada kalau BMW Laser sih emang udah dari yang sebelumnya juga ada, tapi ini sekarang warnanya kuning. Terus kita ke bagian sampingnya nih. Nah, untuk bahannya dia grillnya kayak grill laba-laba sih ya. Terus dia sininya warnanya juga kayak hitam, agak hitam tapi ini kayak two tone sih, ada hitam sama kayak ada silvernya. Habis itu kita lihat ke bagian sininya. Nah, di sini tuh lekukannya ada lekukan, terus ada karbon juga, ada pastinya tulisan M4. Nah, ini tuh yang bikin lekukan ini sebenarnya nggak tahu sih fungsinya buat apa, tapi emang bikin lebih ganteng. Habis itu kita lihat ke bagian cover spion juga di karbon. Habis itu ini pintunya udah keyless entry. Coba kita lihat ke dalamnya. Nah, udah frameless. Pasti anak-anak muda masih suka lah. Nah, ini kita review samping-sampingnya sedikit. Sound system arman karbon, terus ada kalau unlock locknya di sebelah kanan, sama dia di sini ada buat ngatur seatnya, maju mundur. Terus ini buat ngatur bantalan. Standar sih ini kalau bagian fitur sininya, karena kan ini kayak BMW sebelumnya taruh bagian sini. Terus di sini juga frameless seperti yang kita bilang. Nah, sama ini nih ada yang keren. Nah, ini kalau kita mau ke bagian belakang, kalau kita giniin, nah dia jalan sendiri tapi agak lama. Sebaliknya juga kalau kita mau tutup, kalau kita mau balikin dia juga nanti ini sendiri. Nah, itu keren. Tapi agak lama. Langsung aja masuk, nggak usah dibuka-buka. Kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang ini juga dari karbon. Terus lampunya juga sipit sekarang, lampunya sipit. Sama ini ada kamera belakang, sama ada tulisan emblem M4-nya. Nah, ini juga ada ductile-nya sih. Coba kita lihat bagian bagasi dalamnya. Nah, ini langsung ini aja. Nah, ini berantakan, banyak barang-barang. Kita lihat di bawahnya sih dia kayak nggak ada ya. Nggak bisa dibuka sini bawahnya. Kayaknya harusnya sih bisa sini dibuka. Mungkin buat peralatan-peralatan segala macam. Nah, ini power back door. Nah, coba kita lihat ke sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan juga sama, dia keyless entry. Nah, frameless juga pastinya. Nah, di sini coba kita duduk di bagian dalamnya. Nah, wah, dalamnya sih enak banget sih ini. Joknya juga kayak setirnya juga berasa ringan, sama joknya berasa kayak kursi gaming sih, ini emang enak banget. Nah, terus katanya dia nih gearboxnya udah bukan gearbox kayak sebelumnya. Ini gearbox yang biasa tapi dimodif untuk lebih high performance. Jadi dia lebih kencang pastinya dari yang MM sebelumnya. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian mesinnya. Kita buka dulu. Nah, ini dia bukanya 2 kali aja. Habis itu nanti langsung kita buka. Nggak perlu ribet-ribet nyari-nyari. Nah, ini mesinnya M4. Nah, jadi dia di sini mesinnya pakai yang kode terbaru yaitu S58. Terus di sini dia juga 6 silinder inline, 3000 cc. Sama dia ini twin turbo. Twin turbo itu berarti twin power turbonya ada 2. Gitu. Jadi ini mobil pasti kenceng banget lah. Nanti coba kita review ke bagian dalamnya sekalian test drive. Nontonin terus aja. Nah, kali ini kita sekarang udah di dalamnya M4 Competition. Hari ini kita sambil coba test drive, nanti kita sambil review dalamnya. Ini coba kita dari sebelah kanan dulu deh, Ini kita lihat dari soundnya, sound sistemnya udah Harman Kardon. Kalau Harman Kardon gini nggak perlu kita tes, udah pasti suaranya enak banget.
Habis itu di sebelah kanan, masih sebelah kanan di sini ada buat standar sih. Kalau ini masih standar lah, di semua mobil pasti ada buat tombol lock sama unlocknya. Habis di situ di sebelah kanan sini juga ada memory seat, terus tombol power window, sama buat tombol buat buka tutup siang, sama buat ngatur spion kanan kirinya. Habis itu di sini juga ada buat buka bagasi belakang, jadi bisa langsung dari sini juga bisa. Habis itu lanjut lagi kita ini bagian di sini lampu-lampu lah, nanti kita lihat nanti udah kita review juga pas nanti bagian review di luarnya. Habis itu kita lanjut ke bagian setirnya nih. Sebelum setirnya di sini di sebelah kanan ada buat wiper, auto wiper, terus di sini juga ada buat auto headlight juga, buat sen kanan kiri. Nah sama di sini sebelum itu di depan sini ada head up display. Nah head up display ini cuma bisa dilihat kalau kita di bagian driver. Dia jadi ngasih tahu informasi tentang kecepatan sih, itu kecepatan, mph, meter per hour. Habis itu lanjut lagi kita ke bagian setirnya. Di bagian setirnya ini kita ada shortcut buat M1 sama M2. Nanti kita coba pas lihat sekalian di layar tengahnya ya, karena itu nanti kelihatan di layar tengahnya. Habis itu di sini juga ada tombol volume, terus buat limiter, sama buat telepon atau buat angkat telepon sini. Buat kalau di setirnya standar masih sama ini juga udah karbon nih, karena ini seri M, harganya juga MM-an. Nah lanjut kita lurus dulu. Sekarang kita lanjut di konsol tengahnya. Untuk di konsol tengah masih sama, udah beda. Ini buat ada controller, ini buat controller buat ke layar ini. Nah di layar ini karena ini seri M dan dia ada menu ini cuman ada di seri M, jadi dia ada kayak drift analyzer gini. Jadi kalau kita ngedrift dia bisa ngasih tahu kayak kemiringannya, terus ada bintangnya, jadi kita kalau ngedrift dinilai sendiri sama mobil lah. Keren nggak tuh? Ini cuman ada di seri M. Habis itu nah ini kita lihat bagian setup. Nah kita belok dulu nih. Nah ini bagian setup. Nah di setup ini dia tuh kayak buat ngatur kayak di sini kalau masih bawaannya sih. Jadi engine-nya masih di efisien. Terus di chassisnya comfort, steering comfort, sama brake comfort. Nah tadi yang shortcut tadi yang M1 sama M2, kalau kita pencet M1, nah dia berubah sendiri. Jadi engine-nya di sport, chassis, steering, brake semua di sport semua. Nah kita coba lagi di shortcut yang M2-nya nih, yang di setirnya. Nah kalau M2 engine-nya itu sport plus, chassisnya juga sport plus, steering, brake-nya dia di sport. Jadi ini emang buat ngebut enak banget. Terus udah rem juga termasuk yang baru sih kalau di M4 ini ya, dia bisa diatur sendiri. Jadi ini kalau remnya sport sih pasti pakem banget ya. Ini kalau kita lagi makan terus ngerem kayak gini sih bisa langsung keluar itu makanannya dari perut. Nah lanjut lagi, tadi udah ke layarnya. Habis itu kita lanjut lagi ke konsol ininya. Nah di sini tuh ada tombol M-mode juga nih. Nih kita pencet. Nah ini M-mode buat ngatur ke kita mode sport. Nah dia di sini juga langsung berubah nih, di speedometer langsung berubah layarnya. Habis itu ada M-mode, terus ada tombol start stop, ada idle stop, terus tombol parking, sama tombol buat kamera. Nah ini coba deh kita ke ini nih shortcut yang M1. Coba kita ngebut, tapi kita agak ngeri sih ini bawa M4 ngebut gini. Harusnya di sirkuit Sentul nih biar sepi. Ini kalau kita ngebut berabe juga. Coba kita ya pelan-pelan tapi pasti. Nah sama ini satu lagi kita lupa review joknya ini. Joknya sih udah nggak perlu di review lagi sebenarnya, udah enak banget nih. Joknya mirip kursi gaming, kalau kalian tahu nih, enak banget buat kursi gaming. Bisa juga mungkin dicopot terus ditaruh di rumah gitu, kalau kita lagi mau main game. Terus kalau mau naik mobil dipasang lagi ke mobil mungkin bisa. Soalnya ini enak banget, udah mirip kursi gaming lah. Terus ini headrestnya juga dia bisa diatur naik turun sih. Nah sama tadi udah bagian tengahnya, ini juga tengahnya udah dikarbonin semua. Namanya juga seri M, masa sama kayak seri-seri biasanya, ini udah dikarbonin semua, udah full karbon lah. Sampai pedal shiftnya juga udah karbon ya. Nah ini coba kita pengen ngebut tapi rame sih ini.
kita pelan-pelan aja nih. Ntar kalau kalian mau coba ngebut, boleh langsung aja datang ke showroom, ntar kita temenin. Nah ini coba gas sedikit. Nah ini sih kenceng banget sih. Dan ini juga katanya dia dari 0 ke 100 kmph itu dia cuman 3,9 detik. Jadi kalian bisa bayangin lah seberapa kencengnya ini mobil. Nah itu lihat knalpotnya. Kita ke kiri dulu deh. Nah ini sepi, harusnya kita bisa sih. Coba di sini kita agak gas sedikit. Gila. Nah ini berhenti iklan nih. Mantap banget. Gila ini sih enak banget sih. Bannya juga ini banget, nempel banget sama jalanan. Kalau belok-belok aman aja sih, ini stabil banget. Gila. Emang nggak salah sih harganya segitu ya. Nah tadi kita juga lupa sih kayaknya review bagian tengahnya sini. Standar sih kalau yang bagian tengah dia kayak tombol AC, buat posisi AC, fan segala macam. Terus ini kayak buat safety feature-nya juga ada dia, sama ada lampu hazardnya. Ini keren banget sih. Kayaknya kalau untuk di dalam reviewnya segitu dulu sih. Paling nanti coba kita balik ke showroom lagi ya, sekalian test drive dikit lah ini. Habis itu kita balik ke showroom. Nah, tadi udah lihat kan review M4 dari stok garasi Blokong ini. Nah, sebelumnya tadi kita lupa kalau ini tuh tenaganya 510 HP dan torsinya maksimal itu 650 Nm. Jadi ini pasti kenceng banget lah. Kalau kalian mau lihat mobilnya langsung atau mau beli juga boleh. Langsung aja cek di sini. Langsung ada alamat kita juga, nomor telepon segala macam. Kalau mau langsung datang boleh, nego-nego sama kita, test drive mobilnya sekalian juga boleh. Segitu dulu review dari gua Reksi. Ke penghulu bareng Cing Aya, segitu dulu reviewnya. Bye bye semuanya.